Begitu juga bersalaman dengan wanita yang bukan muhrim, itu bukan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan bagian dari dakwah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang membawa dakwah ini. Beliau tangannya tidak pernah bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Na'udu ila ma tarahtum min as'ila wa minha kaifa nunqidhu ba'd al-ghafilin والمفسدين إذا أردنا التأثير عليهم من خلال الدخول فيهم فربما حضرنا المعاصي والذنوب ونقول إن في هذا ميزان يجب أن يقام ويتبع. Dan kita kembali kepada pertanyaan yang sebelumnya, yang bagaimana caranya kita menyadarkan orang-orang yang bergelimang maksiat begitu, dan ketika kita datang ke tempat mereka, ke tempat maksiat mereka dengan tujuan untuk menyadarkan orang-orang tersebut apakah boleh, maka dijawab oleh Umar bahwasanya dalam hal tersebut itu ada neraca, ada tolak ukur yang perlu kita jalankan dan kita pertimbangkan. فالجلوس على مائدة فيها خمر أو أي مسكر لا يجوز بحال من الأحوال بل ذلك من المنكرات التي لا تقرب إلى الله ولا تهدي الخلق. Duduk di hadapan sebuah hidangan yang di atasnya terdapat minuman keras dan kita nongkrong di tempat di hidangan tersebut, itu adalah tidak dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang. Kadzalika musafahatul mar'atil ajnabiyyah laysat tariqan lid-da'wati ila Allah fa sayyidud du'a 'abduhu wa habibu Muhammad lam tamassa yaduhu yad imra'atin ajnabiyyatin qat wa kana yubayi'u an-nisaa kalama. Begitu juga bersalaman dengan wanita yang bukan muhrim, itu bukan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan bagian dari dakwah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang membawa dakwah ini. Beliau tangannya tidak pernah bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Dan apabila ada orang yang masuk Islam dan dibaiat oleh Nabi Muhammad, Nabi membaiat mereka bukan dengan bersentuhan tangan, tetapi membaiat mereka dengan ucapan saja. أما الحضور معهم في وقت لا يلابسون فيه شيئا من المعاصي لدعوتهم ودلالتهم أو التلطف بهم أو لين القول معهم لإرشادهم، فهذه أساليب مشروعة. قال الله لسيدنا موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Orang-orang tersebut yang dianggap sebagai pelaku kemaksiatan, manakala mereka tidak sedang menunggangi mengerjakan kemaksiatan tersebut, tidak ada hal yang haram di tengah-tengah mereka, maka datang kepada orang-orang tersebut, duduk bersama mereka, berucap dengan ucapan yang lemah lembut terhadap orang-orang tersebut. Maka ini adalah bagian daripada dakwah sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, datanglah kalian kepada Fir'aun sebab dia telah melakukan hal yang kelewat batas, dan katakan kepadanya dengan ucapan yang lembut, ucapan yang santun. فهذه موازين يجب أن تقوم وفي كل أمر غلو في كل أمر إفراط وتفريط وهما غير مقبولان والميزان الوسط هو الذي يقبله الله ورسوله. Dan inilah adalah neraca dan tolak ukur yang harus digunakan, dan di dalam ketidakseimbangan, terlalu fanatik ataupun terlalu menggampangkan, itu kedua-duanya bukanlah hal yang terpuji. Akan tetapi harus ada sumber dan tolak ukur yang menjadi ukuran seseorang di dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Walam yazal بفضل الله في الأمة خير كما وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بد أن ينتهض هذا الخير ويقوم. Dan senantiasa kebaikan ada di tengah-tengah umat ini, dan kelak pasti kebaikan ini akan bangkit dan menyebar di kalangan umat ini. مهما حاول الكفار في نشر الفساد والشر ومضادة الدين في بلاد الإسلام ومنها إندونيسيا فلا يزال الخير باقي وموجود. فكم أمامكم من فرص تستطيعون بها عبر حسن الاتصال بمسؤولين وغيرهم أن تحققوا للناس فائدة ومصلحة
أن تنصروا الدين في أي جانب من الجوانب. كل هذا ممكن، وكل هذا يمكن بذل الجهد فيه من دون أن يؤثر على الأساس الذي هو التربية وربط القلوب الخلق بالخالق. Dan sebesar apapun upaya orang-orang kafir berupaya untuk mengacau umat Islam, apalagi di negeri Indonesia ini, dengan memunculkan hal-hal yang bertentangan dengan agama mereka, dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, sebesar apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak Islam ini, maka tetap saja di negeri kita ini banyak peluang dan peluang untuk melakukan kebaikan, untuk menyebarkan kebaikan, dan kesempatan yang sangat luas terbuka untuk menjalin hubungan dengan pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu di dalam mewujudkan faedah yang umum di tengah-tengah masyarakat atau mencegah madarat yang akan menimpa masyarakat dengan menjalin koneksi kepada orang-orang yang memiliki kedudukan, kemampuan untuk melakukan itu semuanya tanpa dia perlu melakukan provokasi ataupun hal-hal yang dapat membahayakan, mencederai daripada landasan-landasan yang telah diajarkan, diletakkan oleh para guru-guru kita. أما أهل الإلحاد وأنواع المنحرفين عن الدين والذين يتشدقون بكلام فكلهم لا حجة معهم ولا برهان معهم. ربما زخرف القول الغرور يخيف بعض الناس ويرعبهم، لكن والله لا حجة معهم عقلية ولا حجة معهم علمية صحيحة في كل ما يدعونه. إنما علينا أن نحسن التبين ونحسن التبيين، نتبين الأمر من كلام الله ورسوله ونحسن كيف نبين للناس، وقد نحتاج في ذلك إلى شيء من التعاون أو عقد دورات في هذا المجال لنؤدي دورنا في المحافظة على أمة الإسلام، وذلك يسير وسهل لكل صادق مع الله تعالى. Adapun ucapan-ucapan yang ingin melecehkan Islam, yang menyimpang daripada ajaran agama Islam, maka ucapan-ucapan yang disampaikan ataupun asal dari itu semua, dan semuanya itu sama sekali tidak ada dalil, tidak ada dasarnya sedikit pun juga. Yang diperlukan adalah yang pertama husnul tabayyun, terlebih dahulu mengambil tabayyun, memastikan dan juga memberikan penyampaian dengan baik dan benar di tengah-tengah masyarakat dan santun. Dan kita bisa membuka peluang satu sama lain, bekerja sama satu sama lain di dalam menuntaskan problem ini dengan menjalankan tugas kita bersama, yakni misalkan membuat sebuah daurah atau workshop untuk menjelaskan daripada hal-hal yang menjadi syubhat di tengah-tengah masyarakat, tapi dengan bahasan yang ilmiah, dengan bahasan yang baik dan penuh keilmuan. كان مدرس أخذته بعض الجهات والتنظيمات الكافرة وملأته تدريسه ينشر الإلحاد في الطلبة، فدخل يوم في الفصل ويقول للطلبة: يا طلاب، لا تصدقوا إلا بالذي ترونه بعينكم، والذي لا ترونه بعينكم غير موجود. أنتم ترون يدي هذه؟ قالوا نعم. قال إذن في يدي موجودة. أنتم ترون هذه السبورة؟ قالوا نعم. قال إذن السبورة موجودة. أنتم ترون هذا الطبشور معي اكتب به؟ قالوا نعم. قال إذن فالطبشور موجود وما لا ترونه غير موجود. قال واحد من الطلاب: ترون عقل الأستاذ؟ المدرس قالوا لا. قال إذن عقل الأستاذ غير موجود. Ada sebagian pengajar-pengajar yang mengajarkan ilhad, kekufuran kepada ateis, mengajarkan ateisme kepada murid-murid mereka, berkata kepada murid-muridnya di kelas, dia bilang: wahai murid-muridku,
kalian jangan percaya kecuali kepada apa yang kalian lihat. Kalau hal itu tidak kalian lihat, maka berarti itu tidak ada. Maka dia bilang, kamu lihat gak tangannya ustadz, tangannya guru, ada gak? Ada tangan, berarti ada. Kalian melihat tangan saya, berarti tangan saya ada. Kalian lihat papan tulis, lihat berarti papan tulis ada. Kalian lihat kapur tulis atau pena, iya kami lihat, berarti pena itu ada. Kalian lihat penghapus, iya berarti penghapus itu ada. Maka saat guru itu berkata, jadi semua yang kalian lihat berarti itu ada, yang kalian tidak lihat berarti itu tidak ada. Lantas ada satu murid berkata, wahai kawan-kawanku, apakah kalian bisa melihat akalnya Ustadz? Mereka menjawab, kami tidak melihat akalnya Ustadz, berarti akalnya Ustadz tidak ada. فما عندهم من حجة أبدا أصلا لا عقلية ولا علمية ولكن زخرف القول الغرور وهم كبيت العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. Mereka sama sekali tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil dari segi agama ataupun dari segi keilmuan, sama sekali tidak ada dalil. Hanya sekedar celotehan belaka dan omong kosong belaka yang mana itu sangat lemah dan kosong, yang mana itu bagaikan rumah laba-laba. Kelihatannya besar, akan tetapi tidak kuat sama sekali. Dengan sedikit kibasan saja itu akan hilang semuanya itu. وكل استعمال صحيح لعقل الإنسان الذي آتاه الله إياه يهديه إلى الله وإلى صدق رسله. Dan setiap penggunaan akal dengan benar oleh manusia, maka penggunaan akal dengan benar akan membimbing manusia tersebut untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Allah Ta'ala dan dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau akalnya digunakan dengan benar. والآن أيضا في بلاد الغرب أصحاب الحضارة بدأوا يتنكروا للعلوم التجريبية التي كانوا يعظمونها ويجعلونها مرجع، وللعقل نفسه تنكروا الآن. ويقول بعض الذين يعيشون معهم قال الآن يقولون العقل هذا عبارة عن اصطلاحات يصطلح الناس عليها، ماشي حاجة اسمها عقل، فلا بد نرد هذا العقل. قلنا له قل لهم تردوا العقل بعقل وإلا بغير عقل. بماذا نرد العقل إذا أردنا أن نرد العقل ونرفضه؟ نرد بعقل ثاني رجعنا إلى العقل، وإلا بجنون خلاص نصير مجانين. Bahkan di beberapa waktu yang lalu itu sebuah negara yang maju, di dalam klaim kemajuan dan modernitas yang mereka miliki itu, mereka mulai mengingkari daripada apa yang pengalaman ataupun percobaan yang sudah terbiasa dengan akal mereka, hingga mereka mengingkari daripada akal, sehingga mereka bilang kita jangan mudah percaya dengan akal kita. Mereka ingkar kepada akal, jadi tolak segala macam penyampaian ataupun klaim yang disampaikan bersumber dari akal, itu nggak harus kita terima daripada akal tersebut, dan jangan mudah kita terima, kita boleh menolaknya. Maka ada orang bertanya, baik kalau begitu kesimpulan ataupun bahasan dari akal kita mau tolak, kita menolaknya dengan akal atau tanpa akal? Kalau kita menolak sebuah pemikiran dengan pemikiran yang lain, berarti kita menghindari sebuah pemikiran, memakai pemikiran yang lain. Kita menolak akal, tapi kita beralih kepada penggunaan akal yang lain. Nah itu sama saja, kita hanya berpindah. Dan inilah klaim omong kosong daripada falsafah yang mereka sampaikan di tengah-tengah masyarakat.